Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratna Zulhijjah dari kelas 5B PGMI. Pada video ini saya akan membahas materi tentang keterampilan berbahasa yang sebelumnya sudah saya dapatkan pada mata kuliah keterampilan berbahasa yang diampu oleh Pak Dindin Ridwanuddin. Nah, jadi keterampilan berbahasa adalah kemampuan seseorang untuk menyampaikan ide, pikiran, atau perasaannya dengan menggunakan bahasa. Nah, keterampilan bahasa ini terdiri dari 4 aspek keterampilan yang terbagi menjadi 2 kategori. Kategori yang pertama itu ada kategori reseptif, artinya keterampilan untuk menerima pesan yang disampaikan. Nah, kategori ini terdiri dari 2 keterampilan, yaitu keterampilan menyimak dan keterampilan membaca. Nah, sedangkan kategori yang kedua itu adalah kategori produktif, artinya keterampilan untuk menghasilkan pesan yang akan disampaikan. Nah, kategori ini juga terdiri dari 2 keterampilan, yaitu keterampilan berbicara dan keterampilan menulis. Langsung aja ke keterampilan yang pertama. Keterampilan yang pertama adalah keterampilan menyimak. Menyimak adalah proses mendengarkan dengan seksama dan teliti yang bertujuan untuk memahami apa yang didengarkan. Nah, menyimak ini berbeda dengan mendengar. Menyimak ini menuntut seseorang untuk memahami apa yang ia dengar. Jadi, ada unsur kesengajaan di dalam menyimak. Sedangkan di dalam mendengar itu tidak ada unsur kesengajaan. Nah, seseorang dikatakan mempunyai keterampilan menyimak yang baik apabila orang yang bersangkutan mampu menafsirkan makna dari bunyi-bunyi bahasa yang berupa kata, kalimat, tekanan, dan nada yang disampaikan oleh seorang pembicara dalam suatu konteks komunikasi tertentu. Lantas, apa yang membuat kita harus mempunyai keterampilan menyimak yang baik? Karena menyimak ini mempunyai peranan penting dalam usaha kita untuk mempelajari sesuatu. Nah, seperti contohnya itu ketika kita di kelas, ketika teman kita sedang presentasi atau dosen kita sedang menjelaskan materi, keterampilan menyimak ini mengambil peranan penting karena dengan menyimak yang baik kita dapat memahami materi yang sedang disampaikan. Keterampilan yang kedua adalah keterampilan berbicara. Keterampilan berbicara adalah kemampuan seseorang untuk menyampaikan ide, pikiran, atau perasaannya secara lisan kepada orang lain. Seseorang dikatakan memiliki keterampilan berbicara yang baik apabila orang yang bersangkutan mempunyai kemampuan untuk memilih bunyi-bunyi bahasa yang berupa kata, kalimat, tekanan, dan nada secara tepat, serta memformulasikannya secara tepat pula untuk menyampaikan pesan, ide, atau perasaannya kepada orang lain dalam suatu konteks komunikasi tertentu. Secara khusus, keterampilan berbicara ini telah dijelaskan pada 2 video sebelumnya. Jadi, kenapa kita harus memiliki keterampilan berbicara yang baik? Keterampilan berbicara itu memegang peranan penting dalam kehidupan sehari-hari kita, karena berbicara merupakan proses pertukaran informasi antar individu maupun antar kelompok. Jadi, ketika kemampuan berbicara kita rendah, maka kehidupan sehari-hari kita juga akan terganggu, terutama bagi seorang guru atau calon guru. Ketika keterampilan berbahasanya tidak memadai, maka ia akan merasa kesulitan untuk menyampaikan materi pembelajaran kepada peserta didiknya. Keterampilan yang ketiga adalah keterampilan membaca. Keterampilan membaca adalah kemampuan seseorang untuk menemukan informasi dari sebuah tulisan. Seseorang dikatakan mempunyai keterampilan membaca yang baik apabila ia mampu menafsirkan makna dari bentuk-bentuk bahasa tulis yang berupa kata, kalimat, paragraf, atau organisasi tulisan yang dibacanya. Terdapat 2 metode yang paling sering kita jumpai dalam membaca. Yang pertama, ada metode membaca nyaring. Metode membaca nyaring adalah kegiatan membaca dengan melafalkan setiap kata atau kalimat dalam sebuah teks, sehingga orang lain dapat mendengarnya. Sedangkan
metode yang kedua itu ada metode membaca dalam hati. Nah, metode membaca dalam hati adalah kegiatan membaca tanpa bersuara. Metode ini lebih menekankan pada pemahaman isi teks. Nah, lalu kenapa kita harus memiliki keterampilan membaca yang baik? Karena melalui membaca, kita dapat mengetahui berbagai macam informasi dan berbagai macam ilmu pengetahuan. Selain itu, dengan membaca juga kita dapat meningkatkan daya nalar kita serta melatih konsentrasi kita. Keterampilan yang keempat atau keterampilan yang terakhir adalah keterampilan menulis. Keterampilan menulis adalah kemampuan untuk menyampaikan ide, gagasan, atau perasaan melalui sebuah tulisan. Terdapat banyak bentuk tulisan yang sering kita jumpai, di antaranya itu ada bentuk tulisan teks deskriptif. Nah, teks deskriptif ini adalah teks yang menggambarkan atau menjelaskan tentang sesuatu. Yang kedua itu ada teks narasi. Teks narasi adalah sebuah teks yang menjelaskan suatu peristiwa dengan urutan waktu tertentu. Yang ketiga ada teks eksposisi, artinya teks ini itu menyajikan penjelasan-penjelasan yang akan membuat pembacanya memiliki pengetahuan baru. Dan yang terakhir itu ada yang namanya teks persuasi. Teks ini itu bertujuan untuk membuat percaya dan memujuk pembacanya akan hal-hal yang ada di tulisan tersebut. Seseorang dikatakan mempunyai keterampilan menulis yang baik apabila orang yang bersangkutan mampu memilih bentuk-bentuk bahasa yang berupa kata, kalimat, dan paragraf secara tepat, serta menggunakan retorika yang tepat pula untuk menyampaikan ide, gagasan, atau perasaannya. Keterampilan menulis ini penting untuk kita miliki, khususnya sebagai mahasiswa, karena seringkali dosen kita itu memberikan tugas untuk membuat karya tulis ilmiah seperti makalah. Nah, dengan keterampilan menulis ini kita akan terbantu untuk menyelesaikan tugas-tugas tersebut. Seperti itu. Baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya paparkan tadi bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.